Langit senja memerah di atas perumahan sederhana di pinggiran kota, menciptakan bayang-bayang panjang di halaman rumah berdinding krem milik Raka dan Liana. Raka, pria berusia 32 tahun dengan wajah tegas dan kulit kecoklatan akibat sering bekerja di bawah matahari, duduk di teras, menyeruput teh hangat dari cangkir sederhana. Sebagai pengawas proyek konstruksi, ia dikenal jujur dan pekerja keras, membuatnya disegani rekan kerja dan tetangga. Matanya menatap ke kejauhan, mengamati anak-anak bermain di ujung jalan, sementara pikirannya melayang pada proyek besar yang akan dimulai minggu depan. Di sampingnya, Liana, istrinya, sedang menyiram tanaman di pot kecil yang tersusun rapi di halaman. Liana, berusia 29 tahun, memiliki senyum lembut yang selalu mampu menenangkan hati Raka, bahkan di hari-hari tersulit. 3 tahun pernikahan mereka dipenuhi kehangatan, meski bayang-bayang ketiadaan anak masih kadang menghantui. Liana, besok aku ke proyek pagi banget. Mau ikut ke kota, sekalian belanja kebutuhan dapur? Tanya Raka, suaranya dalam dan penuh perhatian. Liana menoleh, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Iya, Mas. Aku juga mau mampir ke dokter mata. Entah kenapa, akhir-akhir ini mataku buram kalau baca terlalu lama. Jawabnya, nada suaranya sedikit lelah. Raka mengerutkan kening, khawatir. Kamu harus jaga kesehatan, jangan terlalu capek ngurus rumah, ucapnya, setengah bercanda. Liana tersenyum kecil, tapi matanya menyimpan kelelahan yang tak diucapkannya. Aku cuma baca novel kok, Mas. Tenang aja, balasnya, mencoba menghibur. Sore itu berjalan seperti biasa, hingga suara motor memecah ketenangan. Sebuah ojek berhenti di depan pagar, dan seorang gadis muda turun dengan koper besar di tangannya. Rambutnya yang panjang berkibar diterpa angin senja, dan wajahnya berseri bagai sinar pagi. Kak Liana, serunya, suaranya riang dan penuh semangat. Liana langsung menoleh, wajahnya berbinar. Sari, ya Tuhan, kamu sudah sampai. Liana berlari kecil menyambut adik bungsunya, Sari, yang baru pulang dari kota setelah menyelesaikan kuliahnya. Sari, berusia 22 tahun, memiliki pesona yang sulit diabaikan, mata bening seperti embun, senyum polos, dan energi muda yang seolah menular ke siapa saja di dekatnya. Raka bangkit dari kursi rotan di teras, mencoba bersikap ramah meski dadanya tiba-tiba terasa sesak. Selamat datang, Sari, katanya, suaranya sedikit serak. Sari memeluknya sekilas, gerakan yang seharusnya biasa bagi seorang adik ipar, tapi entah kenapa membuat Raka canggung. Makasih, Kak Raka. Aku senang banget bisa tinggal di sini, ujar Sari dengan senyum lebar yang menampakkan lesung pipit di pipinya. Liana memegang tangan adiknya, menariknya masuk ke rumah. Ayo, ceritain dong, kuliahmu gimana? Aku kangen cerita-cerita kocakmu, kata Liana, penuh antusias. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang makan yang sederhana namun hangat. Meja kayu dipenuhi hidangan favorit Sari, ayam goreng, sayur kolplai, dan sambal terasi buatan Liana. Sari bercerita tentang kehidupannya di kota. Mimpinya membuka usaha kecil seperti toko online, dan rencananya mencari pengalaman di kota kecil ini. Liana mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali tertawa mendengar tingkah Sari yang kocak. Raka, di sisi lain, lebih banyak diam, hanya mengangguk seperlunya. Matanya sesekali mencuri pandang ke wajah Sari yang berseri-seri, penuh semangat saat bercerita. Ada sesuatu di senyum gadis itu yang membuat jantungan Raka tak beraturan, sesuatu yang ia tahu tak seharusnya ada. Kak Raka, nanti ajarin aku soal bangunan, ya? Siapa tahu aku bisa bantu di proyekmu. Canda Sari, matanya berbinar nakal. Raka tersenyum kaku, mencoba menutupi kegelisahan yang tiba-tiba muncul. Tentu, kapan saja, jawabnya, suaranya terdengar lebih datar dari yang ia inginkan. Liana menatap suaminya sekilas, tapi tak berkata apa-apa. Di dalam hati Raka, sebuah doa kecil terucap, semoga perasaan aneh yang mulai merayap di dadanya ini hanyalah ilusi sementara. Tapi, tanpa ia sadari, kedatangan Sari malam itu adalah awal dari badai yang akan mengguncang hidupnya. Hari-hari setelah kedatangan Sari membawa warna baru di rumah kecil Raka dan Liana. Rumah yang dulu hanya dipenuhi rutinitas sederhana kini terasa lebih hidup dengan tawa dan cerita Sari.
Gadis berusia 22 tahun itu punya cara untuk membuat suasana ceria, entah dengan lelucon ringan atau cerita-cerita kocak tentang pengalamannya di kota. Liana tampak bahagia memiliki adiknya di sisi, sering menghabiskan malam dengan berbagi kenangan masa kecil mereka. Raka, di sisi lain, merasa dirinya terjebak dalam pusaran yang tak bisa ia jelaskan. Setiap senyum Sari, setiap tatapan polosnya, seolah menyalakan percikan kecil di hatinya, percikan yang ia tahu berbahaya. Pagi itu, seperti biasa, Raka bersiap ke proyek konstruksi. Ia mengenakan kemeja flanel dan topi kesayangannya, siap menghadapi hari yang panjang. Liana sedang membuat sarapan di dapur, sementara Sari muncul dari kamar tamu dengan kaos longgar dan celana pendek, rambutnya diikat asal. "Kak Raka, boleh ikut ke proyek enggak? Aku pengen lihat kamu kerja," tanya Sari dengan nada penuh semangat. Raka tersenyum kaku, hatinya bimbang. "Boleh, tapi panas di sana." "Loh, kamu tahan?" tanyanya, mencoba bersikap biasa. Sari hanya terkikik. "Tahan dong, aku kan anak desa," candanya, membuat Liana tertawa dari dapur. "Bawa adikku jalan-jalan, Mas. Biar dia nggak bosan di rumah," ujar Liana, tanpa curiga. Di lokasi proyek, Sari tampak antusias, mengikuti Raka kemanapun ia pergi. Ia bertanya tentang segalanya, dari cara mencampur beton hingga bagaimana merencanakan fondasi. Raka menjelaskan dengan sabar, tapi setiap kali tangannya tak sengaja menyentuh lengan Sari saat menunjukkan sesuatu, ia merasa jantungannya melonjak. "Kak, kamu hebat banget, sih. Aku sampai takjub," kata Sari, matanya berbinar tulus. Raka hanya mengangguk, mencoba fokus pada tumpukan batu bata di depannya. "Ini cuma kerja biasa, Sari," jawabnya, suaranya terdengar lebih kaku dari yang ia inginkan. Sore itu, hujan turun tiba-tiba saat mereka masih di proyek. Raka dan Sari berlari mencari tempat berteduh di bawah atap bangunan yang belum selesai. Basah kuyup, mereka tertawa bersama, tapi tawa itu perlahan memudar saat mata mereka bertemu. Sari menggigil, dan tanpa pikir panjang, Raka melepas jaketnya, menyelimutkannya ke pundak Sari. "Jangan sakit," katanya, suaranya lembut. Sari menatapnya lama, senyumnya menghilang, diganti ekspresi yang sulit dibaca. "Kak Raka baik banget," bisiknya, hampir tak terdengar di antara deru hujan. Raka menoleh ke samping, mencoba mengalihkan perhatian, tapi dadanya terasa sesak. Malam harinya, Liana menyambut mereka dengan wajah cemas. "Kalian basah kuyup. Cepat ganti baju, nanti masuk angin," katanya, buru-buru mengambil handuk. Raka memperhatikan istrinya, rasa bersalah menyelinap di hatinya. Ia tahu perasaannya pada Sari salah, tapi setiap kali gadis itu ada di dekatnya, rasionalitasnya seolah menguap. "Mas, kamu kenapa? Kok diam aja?" tanya Liana saat mereka makan malam. Raka tersenyum kecil, capek sedikit, mungkin. Sari, yang duduk di seberang meja, menatapnya sekilas, lalu menunduk, fokus pada piringnya. Beberapa hari kemudian, Liana harus ke dokter mata lagi, karena keluhannya tak kunjung membaik. Raka dan Sari kembali sendirian di rumah. Sore itu, saat hujan kembali turun, mereka duduk di teras, berbagi selimut tua sambil menyeruput teh panas. "Kak, kamu bahagia nggak sama Kak Liana?" tanya Sari tiba-tiba, suaranya lembut tapi penuh makna. Raka terkejut, menatapnya dengan kening berkerut. "Tentu saja, Sari. Liana segalanya buatku," jawabnya, tapi ada keraguan yang tak bisa ia sembunyikan. Sari tersenyum kecil, matanya seolah menyimpan rahasia. "Aku cuma nanya, Kak. Aku pengen semua orang di rumah ini bahagia," katanya, lalu menunduk. Raka menatap ke arah hujan, mencoba menenangkan jantungannya yang kini berdetak tak karuan. Di dalam hatinya, ia tahu benih terlarang itu mulai tumbuh, dan ia tak yakin bisa menghentikannya. Hari-hari berlalu, namun gelisah di hati Raka tak kunjung reda. Kehadiran Sari di rumah kecil mereka seperti magnet yang terus menariknya ke arah yang salah. Setiap tawarannya Sari, setiap gerakan lincahnya saat membantu Liana di dapur, atau bahkan sekadar kehadirannya di ruang tamu saat menonton televisi, membuat Raka semakin sulit mengendalikan diri. Ia tahu perasaannya pada adik iparnya itu terlarang, namun semakin ia mencoba menyangkal,
semakin kuat godaan itu merayap. Liana, istrinya yang lembut dan penuh kasih, seolah tak menyadari gejolak yang berkecamuk di hati suaminya, atau mungkin ia memilih untuk tak melihatnya. Pagi itu, Liana harus ke dokter mata lagi. Keluhan buram di matanya tak kunjung membaik, bahkan setelah beberapa kali periksa. "Mas, aku mungkin agak lama. Dokter bilang mau tes tambahan," katanya sambil merapikan jilbabnya. Raka mengangguk, mencium kening istrinya dengan lembut. "Hati-hati, ya. Kalau ada apa-apa, telepon aku," pesannya. Liana tersenyum, tapi ada bayang lelah di matanya yang tak bisa disembunyikan. Setelah Liana pergi, rumah terasa sepi, hanya ada Raka dan Sari. Sari sedang duduk di ruang tamu, asyik dengan ponselnya, mengenakan kaos oversize dan celana pendek yang membuatnya tampak santai namun memikat. "Kak Raka, aku mau ke pasar, beli bahan buat bikin kue. Antar aku, dong," pinta Sari tiba-tiba, menatap Raka dengan senyum manis. Raka ragu sejenak, tapi tak tega menolak. "Ayo, cepat ganti baju. Jangan pakai yang pendek-pendek, nanti dimarahin tetangga," candanya, mencoba meredakan ketegangan di dadanya. Sari terkikik, lalu berlari ke kamarnya. Tak lama, ia keluar dengan celana panjang dan kaos yang lebih sopan, tapi pesonanya tetap tak pudar. Di pasar, Sari berjalan di depan, sesekali menoleh untuk memastikan Raka mengikuti. "Kak, ini tepungnya bagus nggak, ya?" tanyanya sambil memegang sebungkus tepung terigu, jari-jarinya tak sengaja menyentuh tangan Raka saat menunjuk. Raka menarik tangannya cepat, jantungannya berdegup kencang. "Bagus, ambil aja," jawabnya singkat, menghindari kontak mata. Sari seolah tak menyadari efeknya, terus berceloteh tentang resep kue yang ingin dicobanya. Namun, di sudut hati Raka, setiap kata Sari terasa seperti bisikan yang menggoda. Sepulang dari pasar, mereka mampir ke warung kecil untuk minum es kelapa. Duduk berhadapan di meja sederhana, Sari menyeruput minumannya dengan riang, sedotan plastik menyentuh bibirnya yang merona. "Kak, makasih ya udah nemenin aku. Aku senang banget tinggal di sini," katanya tiba-tiba, matanya bening menatap Raka. Raka tersenyum kaku, "Sama-sama, Sari. Kamu adik Liana, jadi kewajibanku jaga kamu." Tapi kata-katanya terasa kosong, seolah hanya alasan untuk menutupi gejolak di hatinya. Malam itu, Liana pulang dengan wajah lelah. "Dokter bilang aku mungkin perlu kacamata permanen. Atau kalau parah, operasi kecil," ceritanya sambil duduk di samping Raka. Raka memeluk pundak istrinya, mencoba menghibur. "Tenang, kita hadapi bareng-bareng," katanya, tapi pikirannya terpecah. Di ruang tamu, Sari sedang menonton televisi, suara tawanya sesekali terdengar. Liana memperhatikan suami dan adiknya bergantian, alisnya sedikit berkerut. "Mas, kamu akhir-akhir ini kenapa? Kok sering melamun?" tanyanya pelan. Raka tergagap, "Nggak apa-apa, cuma capek kerja." Liana mengangguk, tapi matanya penuh tanda tanya. Keesokan harinya, Sari meminta Raka mengajarinya mengendarai motor di halaman belakang rumah. "Kak, aku takut jatuh. Pegang bahuku, dong," pintanya sambil tertawa, tangannya memegang stang motor dengan gemetar. Raka berdiri di belakang, tangannya ragu-ragu menyentuh pundak Sari. Aroma sampo dari rambut gadis itu menguar, membuat Raka menelan ludah. "Fokus, Sari. Jangan takut," katanya, suaranya serak. Sari berhasil melaju beberapa meter, lalu berhenti tiba-tiba, membuat tubuhnya sedikit oleng ke belakang, bersentuhan dengan dada Raka. "Hampir jatuh," serunya sambil terkikik, tapi tatapannya ke Raka penuh makna yang tak terucapkan. Raka mundur selangkah, jantungannya berdegup kencang. "Cukup untuk hari ini," katanya cepat, lalu berjalan masuk ke rumah. Di dalam, ia menatap foto pernikahannya dengan Liana yang tergantung di dinding, rasa bersalah menyerangnya seperti badai. "Aku harus berhenti," batinnya, tapi bayang-bayang senyum Sari terus menghantui. Di luar, Sari berdiri memandangi motor, bibirnya melengkung kecil, seolah menyimpan rahasia. Godaan itu kini tak lagi samar. It's real, dan Raka tahu ia berada di ujung jurang yang berbahaya. Gejolak di hati Raka semakin tak terkendali. Setiap hari, bayang-bayang Sari menghantuinya,
dari senyum polosnya hingga tatapan matanya yang seolah menyimpan rahasia. Raka berulang kali mencoba menepis perasaan itu, mengingatkan dirinya pada Liana, istrinya yang lembut, yang selalu setia di sisinya meski kini dilanda kecemasan karena masalah penglihatannya. Namun, godaan itu seperti tali yang terus menjerat, menariknya ke jurang yang ia tahu akan menghancurkan segalanya. Sari, dengan pesonanya yang tak disadari, orang mungkin disengaja, terus hadir di setiap sudut kehidupan Raka, membuatnya sulit bernapas. Pagi itu, Liana kembali harus ke dokter. "Mas, aku mungkin pulang agak malam." Dokter bilang ada tes lanjutan, katanya sambil merapikan tas kecilnya. Raka mengangguk, mencium kening Liana dengan penuh kasih, meski hatinya dipenuhi rasa bersalah. "Hati-hati, ya. Kabari aku kalau selesai," pesannya. Liana tersenyum lemah, matanya menunjukkan kelelahan yang kini semakin terlihat. Setelah Liana pergi, rumah terasa hening. Sari muncul dari kamarnya, mengenakan kaos longgar dan celana pendek, rambutnya masih basah setelah mandi. "Kak Raka, aku mau bikin kue buat Kak Liana. Bantu aku, dong," pintanya dengan senyum manis yang sulit ditolak. Raka ragu, tapi akhirnya mengangguk. Di dapur, mereka bekerja bersama. Sari sibuk mengaduk adonan sementara Raka membantu mengambil bahan dari rak. Suasana seharusnya biasa, tapi setiap kali jari Sari tak sengaja menyentuh tangan Raka saat menyerahkan mangkuk, atau saat ia tertawa karena tepung beterbangan ke wajahnya, Raka merasa jantungannya tak karuan. "Kak, lihat nih, aku kayak badut," canda Sari, mengusap tepung di pipinya, tapi malah membuat wajahnya semakin berantakan. Raka tertawa kecil, lalu tanpa sadar mengulurkan tangan untuk membersihkan tepung itu. Jarinya menyentuh pipi Sari, dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Sari menatapnya, matanya bening dan penuh makna yang tak terucapkan. Raka menarik tangannya cepat. "Maaf," gumamnya, suaranya serak. Malam itu, hujan turun deras. Liana belum pulang, mungkin tertahan di rumah sakit. Raka dan Sari duduk di ruang tamu, menonton televisi dengan volume pelan. Suara hujan dan petir sesekali memecah keheningan. Sari memeluk bantal, tubuhnya sedikit menggigil. "Kak, aku takut petir," katanya tiba-tiba, suaranya lembut. Raka menoleh, melihat Sari yang kini duduk lebih dekat daripada sebelumnya. "Tenang, cuma petir biasa," jawabnya, tapi suaranya terdengar kaku. Sari mengangguk, tapi tak bergerak menjauh. Tangan mereka yang terletak di sofa tak sengaja bersentuhan, dan kali ini, tak ada yang menarik tangan. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, waktu seolah melambat. Ada tarikan tak terucapkan, sesuatu yang telah lama terpendam di antara mereka. Sari menunduk, bibirnya bergetar. "Kak, aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa bohong sama perasaanku," bisiknya, hampir tak terdengar. Raka menelan ludah, jantungannya berdetak kencang. "Sari, jangan bilang gitu. Kita nggak boleh," katanya, tapi suaranya penuh keraguan. Sari menatapnya, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku cuma pengen jujur. Kak, aku suka sama kamu," ucapnya, suaranya pecah. Raka terpaku, rasionalitasnya bertabrakan dengan gelombang emosi yang tak bisa ia bendung. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangan, menyentuh pipi Sari. Gadis itu menutup mata, seolah menyerahkan diri pada momen itu. Bibir mereka semakin dekat, hanya tinggal beberapa sentimeter, ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan keras. Liana berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya penuh air mata. "Raka." "Sari," suaranya bergetar, penuh luka yang tak terucapkan. Raka bangkit tergesa, jantungannya hampir berhenti. "Liana, ini bukan seperti yang kamu pikir," serunya, tapi kata-katanya terdengar kosong. Liana menutup mulutnya, air mata mengalir deras. "Aku pulang lebih cepat karena khawatir sama kalian, tapi ini yang aku lihat," katanya, suaranya penuh kekecewaan. Sari menunduk, air mata menetes ke lantai. "Kak Liana, maaf aku nggak bermaksud," gumamnya, tapi Liana menggeleng, tak ingin mendengar. "Cukup, Sari. Aku nggak nyangka kamu bisa begini," katanya, lalu berbalik menuju kamar, pintu ditutup dengan keras. Raka berdiri mematung,
Rasa bersalah dan panik menyerangnya seperti badai. Ia menatap Sari, yang kini terisak pelan, lalu berjalan ke kamar, mencoba menjelaskan pada Liana, tapi pintu terkunci. Di luar, hujan terus mengguyur, seolah mencerminkan kehancuran yang kini menyelimuti rumah itu. Malam itu, rumah kecil Raka dan Liana diselimuti hening yang mencekam, hanya suara hujan yang terus mengguyur di luar. Setelah Liana menyaksikan momen terlarang antara Raka dan Sari, dunia seolah runtuh. Liana mengunci diri di kamar, isakannya samar-samar terdengar di balik pintu. Raka berdiri di depan pintu kamar, tangannya mengepal, berulang kali memohon maaf, tapi tak ada jawaban. Liana, tolong buka pintu. Kita bicara, ini semua salah paham. Serunya, suaranya pecah oleh rasa bersalah yang menghimpit dadanya. Di ruang tamu, Sari duduk memeluk lutut, air mata mengalir tanpa suara. Ia tahu, apa yang ia lakukan, mengakui perasaannya pada Raka, telah menghancurkan kebahagiaan kakaknya. Pagi menyingsing dengan langit kelabu, seolah mencerminkan suasana hati penghuni rumah. Liana keluar dari kamar dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia tak menatap Raka, yang tertidur di sofa dengan wajah penuh penyesalan. Sari mendekati kakaknya, "Kak Liana, maafkan aku nggak bermaksud menyakitimu," katanya, suaranya bergetar. Liana menatapnya tajam, matanya penuh luka. "Kamu adikku, Sari. Aku percaya kamu, tapi kamu khianati aku dengan suamiku sendiri," bentaknya, membuat Sari tersentak. Raka bangun, buru-buru mendekati Liana. "Liana, dengar aku dulu, aku nggak pernah berniat menyakitimu. Ini cuma kecerobohanku," katanya, tapi Liana menggeleng, air mata kembali mengalir. "Cukup, Raka. Aku butuh waktu," ucapnya, lalu berjalan ke dapur, meninggalkan Raka dan Sari dalam keheningan yang menyiksa. Hari itu, Liana memutuskan untuk tinggal sementara di rumah temannya, meninggalkan Raka dan Sari dalam ketegangan yang tak tertahankan. Raka berusaha menghubungi Liana, tapi semua pesan dan panggilannya tak berbalas. Ia tahu, kepercayaan yang telah ia bangun bertahun-tahun bersama Liana kini retak, mungkin tak bisa diperbaiki lagi. Sari, di sisi lain, merasa terkucil. Ia ingin meminta maaf, tapi setiap kali melihat wajah Raka, rasa bersalah bercampur dengan sisa perasaan yang masih membara di hatinya. "Kak, aku akan pindah. Aku nggak mau bikin masalah lagi," katanya suatu sore, matanya menghindari tatapan Raka. Raka menggeleng, "Jangan, Sari. Ini bukan salahmu sepenuhnya. Aku yang nggak bisa jaga hati," jawabnya, suaranya penuh penyesalan. Malam berikutnya, tanpa sepengetahuan mereka, ibu mertua Raka, Bu Hartati, tiba-tiba datang dari kampung halamannya. Ia ingin menjenguk Liana, yang ia dengar sedang sakit dari tetangga. Bu Hartati, wanita parubaya dengan wajah tegas namun penuh kasih, masuk rumah tanpa mengetuk, membawa sekeranjang buah sebagai oleh-oleh. Rumah terasa sepi, hanya lampu ruang tamu yang menyala redup. "Raka? Liana?" panggilnya, suaranya menggema. Tak ada jawaban. Ia melangkah ke dalam, dan apa yang ia lihat di ruang tamu membuat darahnya mendidih. Raka dan Sari sedang duduk berdekatan di sofa, tangan mereka hampir bersentuhan. Sari sedang menangis, dan Raka tampak mencoba menghiburnya, tangannya terulur seolah ingin menyentuh pundak gadis itu. Meski tak ada kontak fisik yang jelas, pemandangan itu cukup untuk membuat Bu Hartati salah paham. "Raka, Sari, apa ini?" bentaknya, suaranya menggelegar bagaikan petir. Raka dan Sari tersentak, buru-buru menjauh. "Bu, ini bukan seperti yang ibu pikir," seru Raka, wajahnya pucat. Sari menunduk, air matanya menetes ke lantai. "Ibu, maaf ini semua salahku," gumamnya, suaranya hampir hilang. Bu Hartati menatap mereka dengan mata berkobar. "Aku datang khawatir sama Liana, tapi malah lihat kalian berdua begini. Raka, kamu suami anakku. Dan kamu, Sari, adik kandung Liana. Kalian tega?" hardiknya, tangannya gemetar menahan amarah. Raka berlutut di depan mertuanya. "Bu, saya mohon, dengar dulu. Saya nggak pernah menyakiti Liana dengan sengaja. Ini cuma kesalahan sesaat," katanya, suaranya pecah. Bu Hartati menggeleng,
Air mata mulai menggenang di matanya. Kesalahan sesaat? Aku tahu apa yang kulihat. Raka. Dan Sari, kamu menghancurkan kakakmu sendiri. Ucapnya, suaranya penuh kekecewaan. Sari terisak, tubuhnya gemetar. Ibu, saya salah. Saya nggak bisa bohong sama perasaan saya, tapi saya tahu ini salah. Saya nggak akan maafin diri saya sendiri, katanya, lalu berlari ke kamarnya, meninggalkan Raka dan Bu Hartati dalam suasana yang mencekam. Bu Hartati menatap Raka, matanya penuh luka. Aku akan hubungi Liana. Dia harus tahu apa yang terjadi di rumahnya sendiri, katanya dingin, lalu mengeluarkan ponselnya. Raka memohon, Bu, tolong jangan. Biar saya jelaskan sendiri ke Liana. Saya akan minta maaf, saya akan perbaiki semua. Tapi Bu Hartati tak mendengar, sudah menekan nomor Liana. Tak lama, Liana tiba di rumah, wajahnya pucat dan matanya merah. Bu Hartati memeluk putrinya, berbisik tentang apa yang ia lihat. Liana menatap Raka, lalu Sari yang kini berdiri di ambang pintu kamar, wajahnya basah oleh air mata. Kalian tega banget, bisik Liana, suaranya penuh luka. Liana, dengar aku. Raka mencoba mendekat, tapi Liana mengangkat tangan, menghentikannya. Cukup, Raka. Aku nggak sanggup lagi, katanya, lalu berbalik, berjalan keluar rumah di tengah hujan, diikuti Bu Hartati yang memeluk pundaknya. Raka terduduk di lantai, dunia seolah runtuh di sekitarnya. Sari mendekati, ingin menghibur, tapi Raka menggeleng. Sari, pergilah. Kita udah bikin cukup rusak, katanya, suaranya kosong. Sari menangis, lalu kembali ke kamarnya, mengemasi barang-barangnya. Malam itu, rumah yang dulu penuh kehangatan kini hanyalah puing-puing kehancuran. Raka menatap foto pernikahannya dengan Liana di dinding, air mata akhirnya menetes. Ia tahu, apa yang ia biarkan tumbuh di hatinya telah menghancurkan segalanya, dan tak ada jalan kembali.